Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Saya Muhammad Faris bin Amli dari kelas 5A akan membahaskan tentang buku yang berjudul Filsafat sebagai Induk Ilmu Pengetahuan, yang mana buku ini dikarang oleh Dr. Rina Rehayati, cetakan 2017, terbitan Asariau. Selamat menikmati. Jadi bahagian yang pertama, pengenalan kepada filsafat. Pengertian filsafat. Secara bahasa, filsafat berasal dari bahasa Yunani, iaitu philein, philos, philo, yang berarti mencintai, dan sophos, Sophia yang berarti kebijaksanaan. Kata filsafat memiliki arti yang sepadan dengan kata falsafah dalam bahasa Arab. Secara istilah, filsafat dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari dengan sungguh-sungguh hakikat kebenaran segala sesuatu. B. Urgensi mempelajari filsafat. Ini adalah yang terkandung dalam bahagian pertama, iaitu pengenalan pada filsafat. A. Pengertian filsafat. B. Urgensi mempelajari filsafat. Okey. Tentang urgensi mempelajari filsafat. Pertanyaan yang kerap diajukan oleh mahasiswa dan masyarakat. Untuk apa kita belajar filsafat? Dan untuk apa berfilsafat? Secara tersirat, pertanyaan ini bertanya tentang kepentingan praktis. Apa manfaat filsafat untuk saya, untuk kamu dan untuk orang lain? Selain pengetahuan demi pengetahuan itu sendiri, sebenarnya tanpa disadari, ada jawapan praktis untuk pertanyaan tersebut. Keterlibatan kita secara kritis dalam filsafat dapat mengubah keyakinan-keyakinan dasar kita, termasuk sistem nilai yang kita miliki dan bagaimana kita memandang dunia secara umum. Perubahan sistem nilai ataupun pandangan dunia kita capai itu dapat mengubah perspektif kebahagiaan kita, tujuan yang hendak kita dalam profesi kita, atau sekadar gaya hidup kita. Namun manfaat-manfaat itu lebih merupakan hasil sampingan sahaja, bukan tujuan yang spesifik dalam kajian filsafat. Okey, daripada pengenalan kepada filsafat juga adalah filsafat sebagai pandangan hidup. Okey, sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya bahawa hampir setiap manusia dapat dikatakan sebagai seorang filsuf. Artinya filsuf itu adalah bahawa setiap orang itu mempunyai filsafatnya tersendiri. Setiap orang yang normal dan memiliki kesadaran tentu mempunyai pandangan tertentu terhadap alam semesta. Oleh kerana itu, filsafat sering diartikan sebagai usaha manusia yang sungguh-sungguh dalam berfikir untuk dapat menjalani kehidupan ini sedapat mungkin dan dipahami dan bermakna. Pengertian filsafat yang menggambarkan suatu makna kehidupan sering kita jumpai pada prinsip hidup dan atau moto hidup seseorang yang dianggap bijak, baik dari seorang cendekiawan ataupun ulama, dosen, guru, pejabat di pemerintahan dan sebagainya. D. Okey, pengenalan awal pada filsafat barat. Penamaan filsafat barat pada buku ini dengan alasan bahawa ditinjau dari wilayah geografis tempat lahir dan berkembangnya filsafat. Okey, kita dapat dibedakan adanya dua jenis filsafat, iaitu filsafat barat dan filsafat timur. Filsafat barat lahir munculnya filsafat barat itu di Yunani pada abad ke-6 dan 5 dan berkembang di Eropah, khususnya Eropah Barat, iaitu negara mana yang terkada dalam Eropah Barat, iaitu Jerman, Inggeris, Belanda dan lain-lain, dan di Amerika Syarikat, Kanada dan Australia. Sedangkan filsafat timur itu lahir dan berkembang terutama di negara-negara Asia seperti China, India, Jepang, Korea, Indonesia dan Timur Tengah seperti Persia dan Arab. Filsafat barat dan filsafat timur ini dia mempunyai perbezaan yang cukup signifikan dalam menginterpretasikan aspek-aspek tertentu dalam kehidupan. Antara lain dalam memaknai kedudukan manusia, iaitu secara individu, Tuhan, realitas dan agama. Perbezaan-perbezaan dalam cara menginterpretasikan kehidupan tersebut akan mengakibatkan perbezaan-perbezaan dalam hal-hal lainnya seperti metode untuk menyusun pengetahuan, iaitu filsafat, sistematikanya, ciri-ciri khasnya, jenis-jenis terapannya, pusat-pusat aktivitasnya dan aliran-aliran atau jenis-jenis filsafatnya. Yang A. Alasan berfilsafat. Sebagai makhluk yang berfikir, manusia selalu berusaha untuk mengetahui segala sesuatu. Rasa ingin tahu manusia itu merupakan suatu emosi yang berkaitan dengan perilaku rasa ingin tahu, iaitu dengan melakukan eksplorasi, investigasi dan belajar. Berfilsafat berarti kerana ada dorongan rasa ingin tahu ataupun sikap rendah hati bahawa tidak mungkin semua hal dapat diketahui. Oleh sebab itu, alasan berfilsafat ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, kekaguman atau keheranan, iaitu berfikir filosofis bisa muncul kerana adanya sesuatu yang difikirkan atau dipertanyakan terhadap sesuatu hal atau objek. Yang kedua, keraguan. Keraguan dan kesaksian ini akan mendorong manusia untuk berfikir analitis, kritis dan lebih mendalam. Yang ketiga, alasan berfilsafat itu adalah kesadaran dan keterbatasan. Berfilsafat dapat juga bermula dari adanya suatu kesadaran akan keterbatasan pada dirinya, terutama pada saat mengalami penderitaan dan kegagalan. Dengan adanya kesadaran akan keterbatasannya tersebut, manusia ini akan terdorong untuk berfilsafat atau berfikir secara filosofis. Itu adalah
bahagian yang pertama daripada buku ini. Okey, sesuanya kita akan pergi kepada bahagian yang kedua. Kedudukan filsafat sebagai ilmu. Okey, yang A, kedudukan filsafat sebagai ilmu. Dalam sejarah ilmu pengetahuan telah dikemukakan bahawa pada mulanya hanya ada satu ilmu pengetahuan, iaitu filsafat. Kedudukan filsafat pada waktu itu sebagai induk dari ilmu pengetahuan atau mother of science. Namun di dalam perkembangannya, masing-masing ilmu itu kemudian memisahkan diri dari filsafat. Sebagai induk ilmu pengetahuan, maka filsafat akan menjadi dasar, perangkai serta pemersatu kerana setiap cabang ilmu pengetahuan apabila sampai pada masalah yang fundamental, mau tidak mahu akan kembali kepada filsafat. Kedudukan filsafat dan hubungannya dengan ilmu pengetahuan ini dapat kita gambarkan sebagai berikut. Yang pertama, tujuan filsafat ini adalah untuk memahami hakikat dari sesuatu objek yang menjadi kajiannya tetap dipertahankan. Tetapi informasi atau pengetahuan yang menunjangnya itu harus bisa dipertanggungjawabkan bukan hanya secara rasional tetapi juga secara faktual, iaitu dialami langsung dalam kehidupan kita. Yang lebih dipahami lagi sebagai pengalaman. Yang kedua, tujuan filsafat untuk mempersoalkan nilai dari suatu objek tetap dipertahankan. Hal ini pun dilakukan filsafat terhadap ilmu pengetahuan. Yang ketiga, filsafat melakukan kajian dan kritik terhadap persoalan-persoalan metodologi ilmu pengetahuan. Ini adalah tiga gambaran tentang kedudukan filsafat dan juga kehubungannya dengan ilmu pengetahuan. Yang B, syarat-syarat ilmiah filsafat sebagai ilmu. Filsafat bisa dikatakan sebagai ilmu kerana dalam pengertian filsafat itu sendiri mengandungi 4 pertanyaan ilmiah, iaitu bagaimana, mengapa, kemana, apakah dan seterusnya. Pertanyaan bagaimana ini menanyakan sifat-sifat yang dapat ditangkap atau yang tampak oleh indera. Jawapan atau pengetahuan yang diperolehnya bersikap deskriptif. Adapun pertanyaan mengapa pula yang menanyakan tentang sebab, iaitu asal mula suatu objek. Jawaban atau pengetahuan yang diperolehnya itu bersifat kausalitas, sebab akibat. Okey, pertanyaan ke mana pula menanyakan apa yang terjadi di masa lampau, masa sekarang dan masa yang akan datang. Jawapan-jawapan yang diperoleh ada tiga jenis pengetahuan. Iaitu, yang pertama, pengetahuan yang timbul dari hal-hal yang selalu berulang-ulang. Yang ini kebiasaan. Yang nantinya pengetahuan tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman. Ini dapat dijadikan dasar untuk mengetahui apa yang akan terjadi. Yang kedua, pengetahuan yang muncul dari pedoman yang terkandung dalam adat, istiadat, tradisi, kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Dalam hal ini tidak dipermasalahkan apabila pedoman tersebut selalu dipakai atau tidak. Pedoman yang selalu dipakai itu disebut hukum. Okey, yang ketiga, pengetahuan yang timbul dari pedoman yang dipakai iaitu hukum sebagai suatu hal yang dijadikan pegangan. Tegasnya, pengetahuan yang diperolehi dari jawapan ke mana adalah pengetahuan yang bersifat normatif. Yang C, titik temu antara filsafat dengan ilmu. Sebagaimana telah dikemukakan pada alinea-alinea sebelumnya bahawa pada mulanya hanya ada satu ilmu pengetahuan iaitu filsafat. Kedudukan filsafat pada waktu itu sebagai induk dari ilmu pengetahuan atau mother of science, seperti yang dijelaskan pada awal tadi. Namun di dalam perkembangannya, masing-masing ilmu itu kemudian memisahkan diri dari filsafat. Sebagai induk ilmu pengetahuan, maka filsafat akan menjadi dasar perangkai atau pemersatu kerana setiap cabang ilmu pengetahuan itu apabila sampai pada masalah yang fundamental, maka akan kembali kepada filsafat. Okey, yang ini adalah titik temu antara filsafat dengan ilmu, seperti yang sama dengan seperti yang di atas. Yang D, perbezaan filsafat dengan ilmu. Yang pertama, kebenaran filsafat sepanjang pemikiran, adapun kebenaran ilmu sepanjang pengalaman. Itu perbezaan filsafat dengan ilmu yang pertama. Okey, yang kedua perbezaannya. Filsafat ini dia mencari pengetahuan dari semua segi dan bidang menyeluruh. Adapun ilmu mencari pengetahuan dari aspek-aspek tertentu, bidang-bidang khusus. Okey, yang ketiga perbezaannya adalah filsafat dapat menyentuh pengetahuan seluruh alam. Adapun ilmu ini hanya mempelajari unsur-unsur alam, benda-benda mati, tanaman, haiwan, manusia, bumi, bulan, bintang, sistem tata surya dan sebagainya. Filsafat juga ini mempelajari seluruh aspek kehidupan. Adapun ilmu itu dia mempelajari aspek-aspek tertentu kehidupan. Okey, yang kelima. Filsafat ini mempelajari asas dari segala hukum, iaitu tujuannya, asal muasalnya. Adapun ilmu mempelajari segi-segi tertentu tentang hukum seperti hukum perdata, hukum pidana, hukum adat, hukum Islam dan sebagainya. Yang keenam, filsafat memberikan penjelasan secara umum. Adapun ilmu hanya memberikan penjelasan-penjelasan khusus tentang fakta. Yang ketujuh, filsafat tersusun dari hasil berfikir yang radikal, iaitu sampai ke akar, sistematis dan universal. Adapun ilmu ini tersusun dari hasil riset dan eksperimen. Yang ketiga, bahagian yang ketiga. Bahagian yang ketiga, ciri-ciri pemikiran filsafat dan persoalan-persoalan filsafat. Okey, A, ciri-ciri pemikiran filsafat. Sebagaimana yang telah secara eksplisit
dikemukakan di atas bahawa filsafat itu adalah aktivitas berfikir yang dilakukan secara menyeluruh, terarah dan mendasar. Kerana itulah maka filsafat tentu tidaklah terpaku pada satu realitas tertentu, melainkan keseluruhan realitas seraya berupaya menemukan asas yang paling hakiki dari realitas itu. Dengan kata lain, filsafat itu merupakan upaya menemukan hakikat dari segala realitas. Upaya itu dapat dilakukan dengan memahami ciri-ciri pemikiran filsafat, yang antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, universal. Maksudnya, harus sama-sama antara satu dengan sama lain. Filsuf satu dengan filsuf lainnya itu saling terkait, saling bersangkut paut. Dalam hal ini, universal dapat dimaknai sebagai upaya melihat konteks keilmuan, tidak hanya dari sudut pandang ilmu itu sendiri. Yang kedua, sistematis. Maksudnya berurutan dan tanggungjawab sesuai dengan kondisinya. Yang ketiga adalah radikal. Ini adalah ciri-ciri pemikiran filsafat. Okey, yang ketiga daripada 5. Okey. Yang ketiga, radikal. Maksudnya radikal ini berusaha mencari sampai ke akar-akarnya atau ke dasar-dasarnya yang paling dalam. Yang keempat, bebas. Maksudnya filsafat dengan segala pemikirannya harus terbebas dari kepentingan politik, ideologi, agama dan sebagainya. Maka pemikirannya itu meluas gitu. Okey, yang kelima, bertanggungjawab atas apa yang dipikirkan maupun hasil pemikirannya, baik bagi khalayak maupun terutama bagi hati nurani sendiri. Lebih dari itu, hasil kajiannya dapat dipertanggungjawabkan sebagai satu bidang kajian ilmiah. Yang B, persoalan-persoalan dalam filsafat. Yang B, persoalan-persoalan dalam filsafat. Persoalan yang dimaksud di sini adalah persoalan atau pembahasan yang menjadi perhatian dalam filsafat. Dalam filsafat sekurang-kurangnya meliputi 6 unsur pokok, iaitu masalah, sikap, metode, kegiatan, kesimpulan dan akibat. Masalah-masalah tentang sifat dasar termasuk asal mula, perkembangan dan masa depan dari diri sendiri, masyarakat dan alam semesta serta hubungan-hubungan mereka satu sama lain timbul secara wajar atau dibuat dalam fikiran kebanyakan orang pada waktu mereka tumbuh dewasa. Berkat usaha-usaha yang sistematis untuk menangani masalah-masalah itu, maka menjadi beberapa pembahasan, iaitu yang pertama masalah-masalah pengetahuan, iaitu epistemologi, logika, filsafat ilmu dan filsafat bahasa. Yang kedua, masalah-masalah nilai, iaitu aksiologi, estetika, etika dan filsafat agama. Yang ketiga, masalah-masalah masyarakat, iaitu filsafat sosial, ekonomi dan politik. Ada 6 persoalan yang selalu menjadi bahan perhatian para filsuf dan memerlukan jawapan secara radikal, iaitu tentang ada, pengetahuan, metode, penyimpulan, moralitas dan keindahan. Adapun menurut Lewis Beck, terdapat 5 ciri persoalan filsafat. Pertama, tidak bersangkutan dengan pertanyaan-pertanyaan mengenai fakta. Yang kedua, berkaitan dengan keputusan-keputusan mengenai nilai-nilai. Yang ketiga, bersifat kritis. Yang keempat, spekulatif, iaitu menanyakan apa yang mungkin berada di sebuah batas-batas dari pengetahuan yang telah tetap. Yang kelima, pertanyaan-pertanyaan filsafati yang bersifat sinoptik. Maksudnya melihat hal-hal secara menyeluruh atau dalam kebersamaan secara integral. Okey, bahagian yang keempat daripada buku ini, cabang-cabang filsafat. Telah diketahui bahawa filsafat sebagai induk ilmu telah banyak ditinggalkan oleh ilmu-ilmu khusus, terutama ilmu-ilmu eksakta. Kondisi ini mengakibatkan kedudukan filsafat yang semula sebagai induk ilmu pengetahuan bergeser sebagai penghubung antara berbagai ilmu pengetahuan. Dengan demikian, filsafat telah berfungsi sebagai sistem interdisipliner, atau dengan kata lain, filsafat menghubungkan antara ilmu yang satu dengan ilmu yang lain dan menjadi tempat pertemuan bagi cabang-cabang ilmu pengetahuan. Fungsi filsafat sebagai penghubung antara interdisipliner menunjukkan bahawa meskipun filsafat pecah menjadi berbagai disiplin, ilmu aktivitas filsafat tidak mati, tetap hidup dengan corak baru, iaitu sebagai ilmu istimewa yang mencuba memecahkan masalah yang tidak terpecahkan oleh jangkauan ilmu. Menurut M.J. Langevin, dalam filsafat terdapat 3 pembahasan sebagai berikut. Yang pertama, pembahasan yang berkenaan dengan keadaan, iaitu metafizika manusia, alam dan segala ciptaan Tuhan. Yang kedua, pembahasan yang berkenaan dengan pengetahuan, iaitu teori kebenaran, teori pengetahuan dan juga logika. Yang ketiga, pembahasan yang berkenaan dengan nilai-nilai, iaitu teori nilai, etika, estetika, moral dan nilai-nilai religi dan sebagainya. Dari beberapa pendapat tentang cabang-cabang filsafat, dapat dikemukakan bahawa pada umumnya filsafat ini terbagi ke dalam 6 cabang, iaitu epistemologi, iaitu cabang filsafat tentang ilmu pengetahuan yang mempersoalkan sumber, asal mula, jangkauan serta validitas dan reliabilitas dari pelbagai klaim terhadap pengetahuan. Yang B, metafizika, iaitu filsafat tentang hakikat yang ada di balik fizik, tentang hakikat yang bersifat transenden di luar jangkauan pengalaman dan pengamatan indera manusia. Metafizika ini terdiri dari ontologi, kosmologi, teologi, metafizik dan antropologi. Yang C, logika. Logika adalah sebagai studi tentang metode berfikir dan metode penelitian ideal yang terdiri dari observasi, introspeksi, deduksi dan induksi, hipotesi dan eksperimen, analisis dan sintesis. Mengingat pentingnya logika dalam perumusan suatu pemikiran, maka dalam buku ini logika dibahas pada tersendiri.
Kalau epistemologi membahas isi pikiran manusia, iaitu pengetahuan, maka logika membahas bentuk dari pikiran, yakni cara kerjanya apakah valid atau tidak. Logika adalah ilmu kecakapan menalar berfikir dengan tepat, iaitu the science of design and art of correct thinking. D. Etika. Etika adalah cara filsafat yang membahas tentang baik dan buruknya tindakan manusia, bukan sah atau tidaknya tindakan manusia seperti dalam logika. Mengingat tindakan manusia itu ada yang disengaja dan ada pula yang tidak disengaja, maka hanya tindakan manusia yang disengaja saja yang menjadi sorotan etika, iaitu tindakan yang dihasilkan dari kehendaknya, tindakan yang sudah dipikirkan sebelumnya. Untuk mengetahui tindakan yang disengaja dan tidak disengaja, etika melihatnya sejauh akal mampu mengetahuinya. Ini berarti secara logis, akal menilai tindakan mana yang kira-kira dihasilkan dari kemahuan hati dan mana yang kerana terpaksa. Yang A. Estetika. Estetika ini adalah studi tentang bentuk ideal dan keindahan. Estetika sering juga disebut sebagai filsafat seni, philosophy of art. Jadi itu sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.